uang kompensasi yang berhak untuk dibayarkan adalah sampai dengan yang sudah dijalani oleh pekerja atau buruh tersebut. Seperti itu Bapak dan Ibu. Ya baik, terima kasih Jihan untuk penjelasannya ya. Jadi Bapak dan Ibu terkait dengan uang kompensasi ini memang tetap harus dikeluarkan ketika masa kerja dari sang karyawan ini berakhir ya. Jika nanti ada perpanjangan kembali, maka akan berhak untuk mendapatkan uang kompensasi kembali. Dan juga jika di pertengahan kontrak berakhir, itu juga dihitungkan sebelum seperti penjelasan sebelumnya, yaitu secara proporsional, seperti itu ya. Baik, saya lanjutkan ke pertanyaan berikut untuk Riza. Saya ingin membahas terkait dengan PHK ya. Dapatkah dijelaskan untuk pemberitahuan PHK yang diatur di dalam PP nomor 35 tahun 2021 ini, Riza? Baik, terima kasih Saudara Manggara. Jadi Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pemberitahuan PHK yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021, yaitu pemberitahuan untuk PHK ini sendiri dapat berupa surat tertulis yang memuat maksud serta alasan dari PHK itu sendiri. Kemudian kompensasi atas PHK tersebut serta hak lainnya bagi pekerja atau buruh yang timbul akibat terjadinya PHK. Kemudian selain itu, untuk pemberitahuan PHK ini sendiri juga dapat disampaikan secara sah dan patut oleh pengusaha kepada pekerja dan atau serikat pekerja di dalam perusahaan bagi pekerja yang merupakan anggota dari serikat pekerja. Kemudian terkait jangka waktu untuk pemberitahuan pemberhentian PHK ini sendiri, yang pertama pemberitahuan tersebut disampaikan paling lambat 7 hari kerja sebelum PHK. Kemudian dalam hal PHK dilakukan dalam masa percobaan atau pemberitahuan atas PHK ini dilakukan paling lambat 14 hari kerja sebelum PHK. Untuk PHK selain dikarenakan tidak lulus masa percobaan PHK yang tidak memerlukan pemberitahuan untuk PHK itu sendiri. Kemudian terdapat pengecualian untuk pemberitahuan PHK ini, dan ini berlaku untuk pengusaha dalam hal pekerja atau buruh dengan kriteria mengundurkan diri atas kemauan sendiri. Kemudian hubungan kerja berakhir sesuai dengan kerja yang dilampirkan perjanjian kerja bersama, kemudian meninggal dunia atau melakukan pelanggaran bersifat mendesak di PHK yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, serta perjanjian kerja bersama. Seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih Riza untuk penjelasannya. Jadi untuk pemberitahuan PHK tadi ya, di sini dibagi menjadi 2, yaitu paling lambat 7 hari kerja sebelum PHK. Dalam hal ini adalah PHK dilakukan dalam masa percobaan. Lalu yang kedua, paling lambat itu 14 hari kerja sebelum PHK. Dan dalam hal ini untuk PHK selain dikarenakan tidak lulus masa percobaan, seperti itu. Dan terdapat pengecualian tadi ya, yang Riza sampaikan mengenai pemberitahuan PHK ini. Baik, saya lanjutkan untuk ke pertanyaan berikutnya untuk Rica. Untuk ketentuan pemutusan hubungan kerja yang kaitannya selain tentang ketentuan baru nih mengenai seperti uang kompensasi, adakah ketentuan lainnya yang berbeda, baik itu mengenai pemutusan hubungan kerja seperti untuk hak uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak? Bisa dijelaskan, Rica, untuk hal ini? Ya, baik Angga. Jadi secara umum, besaran kompensasi untuk pemutusan hubungan kerja atas uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja ini tidak terdapat ketentuan yang berubah, Bapak dan Ibu, jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Jadi bisa Bapak dan Ibu lihat pada PPT slide yang tampil pada layar. Di sini untuk ketentuan terkait dengan pemutusan hubungan kerja dan uang pesangon tidak terdapat ketentuan yang berubah. Namun, di sini terdapat ketentuan yang berbeda mengenai uang penggantian hak, di mana yang sebelumnya uang penggantian hak ini ditentukan
mengenai penggantian perumahan, pengobatan, dan perawatan yang persentasenya itu telah ditetapkan sebesar 15% dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja bagi karyawan atau buruh yang memenuhi syarat. Namun saat ini di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, peraturan tersebut sudah tidak diatur lagi. Kemudian di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 ini terkait dengan besaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak ini diatur secara lebih rinci jika Bapak dan Ibu bandingkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Di sini ada terkait alasan PHK yang ketentuannya diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35. Jika Bapak dan Ibu totalkan, di sini ada total kategori dari Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 ini, yaitu sebanyak 28 alasan PHK, di mana terdapat beberapa alasan yang sebelumnya itu belum diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ini menjadi diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Di sini sebagai salah satu contohnya, yaitu alasan mengenai efisiensi, di mana efisiensi ini diatur menjadi dua kategori efisiensi. Yang pertama, apabila perusahaan melakukan efisiensi yang disebabkan perusahaan tersebut mengalami kerugian. Jadi yang dimaksud dengan efisiensi pada ketentuan ini adalah efisiensi yang dikaitkan dengan kerugian yang dialami secara langsung oleh perusahaan. Apabila terjadi kasus seperti itu, maka pekerja atau buruh berhak untuk mendapatkan setengah kali uang pesangon, 1 kali uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Kemudian untuk kategori yang kedua, ini jika perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian di perusahaan tersebut. Namun dalam hal kerugian di perusahaan ini belum terjadi, dan apabila dilakukan efisiensi, dampak dari efisiensi tersebut diperkirakan akan menyebabkan PHK dalam jumlah yang besar. Apabila terjadi kasus seperti itu, maka pekerja atau buruh itu berhak untuk mendapatkan 1 kali uang pesangon, ditambah dengan 1 kali uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. Dan di sini ada pun alasan lainnya yang sebelumnya itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, namun mengalami perubahan pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Dan di sini sebagai contoh salah satu alasannya yaitu terkait dengan ketentuan pensiun, di mana di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tepatnya di dalam Pasal 167 Ayat 1, di sini dijelaskan bahwa pengusaha yang mengikutsertakan pekerja atau buruh di perusahaan tersebut pada program pensiun yang iurannya dibayar secara sepenuhnya oleh pengusaha, maka pekerja atau buruh di perusahaan tersebut itu tidak berhak untuk mendapatkan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Namun, pekerja atau buruh di perusahaan tersebut berhak untuk mendapatkan uang penggantian hak dan berhak untuk mendapatkan selisih perhitungan 2 kali uang pesangon dan 1 kali uang penghargaan masa kerja dengan syarat jaminan atau manfaat pensiun yang diterima sekaligus oleh pekerja dan buruh itu lebih kecil dari yang seharusnya diterima. Dan untuk selisih atas perhitungan ini juga terdapat catatan tambahan, yaitu apabila iuran pensiun yang dibayarkan itu ada porsi dari pengusaha dan porsi dari pekerja atau buruh. Maka yang diperhitungkan dengan uang pesangon itu hanya uang atau iuran yang dibayarkan oleh pengusaha saja. Kemudian jika kita merujuk ke pasal lainnya, yaitu pasal 167 ayat 5, di sini disebutkan bahwa jika kasusnya pengusaha tidak mengikutsertakan pekerja atau buruh di perusahaan tersebut pada program jaminan pensiun, maka pekerja atau buruh di perusahaan tersebut berhak untuk mendapatkan 2 kali uang pesangon, ditambah dengan 1 kali uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. Sedangkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 terkait dengan ketentuan pensiun, saat ini sudah diubah, yang sebelumnya terdapat 2 ketentuan yang sudah saya jelaskan, ini hanya menjadi pekerja atau buruh berhak untuk mendapatkan 1/3/4 uang pesangon, ditambah dengan 1 kali uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. Jadi untuk detail lainnya dari alasan yang berada di dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 ini bisa Bapak dan Ibu rujuk pada tabel yang tampil pada PPT slide di layar. Seperti itu. Ya, terima kasih Rica untuk penjelasannya. Cukup panjang ya Bapak dan Ibu penjelasan dari Rica ini. Salah satunya tadi untuk uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, pada dasarnya tidak ada ketentuan yang berubah ya Bapak dan Ibu. Tetapi untuk uang penggantian hak itu juga diatur, tetapi kembali lagi di PP nomor 35 tahun 2021 ini, untuk uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak itu diatur lagi menjadi lebih rinci. Dan juga untuk ada terdapat alasan PHK yang sebanyak 28 alasan itu, tadi Rica juga sampaikan contohnya jika ada perbedaan di pekerja yang memasuki usia pensiun antara Undang-Undang Nomor 13 dan PP 35 tahun 2021 ini. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak dan Ibu. Ya, ini saya lanjutkan kembali ya untuk ke pertanyaan berikutnya. Nah, untuk Jihan ini, jika melihat kondisi saat ini di mana kita sedang berada di dalam kondisi yang sulit ya karena adanya wabah COVID-19. Lalu banyak yang menyebabkan force majeure yang bisa berakibat pada maraknya pemutusan hubungan kerja yang terjadi. Gitu. Nah, dalam hal ini adakah ketentuan yang diatur Jihan mengenai kasus seperti ini? Baik, Anggara. Jadi Bapak dan Ibu, alasan pemutusan hubungan kerja yang disebabkan oleh kondisi force majeure itu sebenarnya sudah diatur pada peraturan sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Itu terdapat di pasal 164 ayat 1. Namun pada ketentuan tersebut yang diatur adalah kondisi force majeure yang menyebabkan perusahaan tutup. Nah, sedangkan pada peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 ini, alasan pemutusan hubungan kerja karena kondisi force majeure itu dikategorikan kembali menjadi dua. Lebih detail lagi didetailkan bahwa apabila kondisi force majeure-nya yang menyebabkan perusahaan tutup, itu perusahaan wajib membayarkan hak kepada pekerja atau buruh sebanyak setengah uang pesangon, kemudian 1 kali uang penghargaan masa kerja, dan juga berhak atas penggantian hak. Kemudian yang kedua, apabila kondisi force majeure-nya itu tidak menyebabkan perusahaan tutup, namun akan melakukan pemutusan hubungan kerja. Nah, maka itu berhak membayarkan kepada pekerja atau buruh 3/4 kali uang pesangon, kemudian 1 kali uang penghargaan masa kerja, dan juga berhak atas uang penggantian hak. Seperti itu Bapak dan Ibu. Ya, terima kasih Jihan untuk penjelasannya. Jadi kalau suatu perusahaan ya dalam kondisi force majeure pada dasarnya ini sudah diatur ya sebelumnya di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Tetapi di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini jika force majeure-nya yang menyebabkan hanya perusahaan tutup. Tetapi di PP Nomor 35 Tahun 2021 ini dibagi menjadi dua ya tadi menurut penjelasan Jihan. Yang pertama jika menyebabkan perusahaan tutup dan yang kedua jika tidak menyebabkan perusahaan tutup. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Ya, sebelum jelang saya untuk meminta Rica memberikan rangkuman ringkas dan kesimpulan atas pembahasan kita hari ini, saya ingin mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu masih ada beberapa menit waktu tersisa untuk menuliskan pertanyaan di chat room kami. Untuk pertanyaan yang terbanyak ditanyakan akan kami prioritaskan untuk kami bahas bersama. Dan pertanyaan yang tidak terjawab di sesi hari ini dengan senang hati akan kami layani di one-on-one session di waktu terpisah dengan waktu yang telah kita sepakati bersama ya tentunya Bapak dan Ibu. Baik, Rica, tolong berikan rangkuman secara ringkas serta kesimpulan atas pembahasan webinar tips dan trik penggajian hari ini. Rica, silakan.
Ya, baik Angga. Jadi Bapak dan Ibu, untuk rangkuman dan kesimpulan atas perbincangan di webinar kami kali ini, bisa kami simpulkan bahwa terkait dengan waktu kerja, ini dibagi menjadi 3, yaitu waktu kerja standar, waktu kerja kurang dari standar, dan waktu kerja lebih dari standar. Selain itu, di sini juga terdapat ketentuan yang berubah mengenai waktu kerja lembur yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 jika Bapak dan Ibu bandingkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, di mana untuk maksimal waktu kerja lembur yang sebelumnya dalam waktu 1 hari itu adalah maksimal 3 jam, ini berubah menjadi maksimal 4 jam, dan yang sebelumnya maksimal adalah 14 jam dalam 1 minggu, ini juga berubah menjadi 18 jam dalam 1 minggu. Kemudian di sini juga diatur terkait dengan PKWT, di mana PKWT ini diatur berdasarkan jangka waktu selesainya pekerjaan tertentu dan pekerjaan tertentu lainnya. Selain itu, di sini juga ada kesimpulan terkait dengan uang kompensasi, di mana pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja PKWT yang PKWT-nya telah berakhir karena selesainya jangka waktu suatu pekerjaan yang telah ditentukan antara perusahaan dengan pekerja atau buruh tersebut. Namun tetap dengan catatan masa kerja yang dilakukan paling sedikit secara 1 bulan secara terus-menerus. Namun apabila PKWT diperpanjang, di sini uang kompensasinya harus diberikan saat selesainya jangka waktu PKWT sebelum adanya perpanjangan. Kemudian uang kompensasi berikutnya baru diberikan setelah perpanjangan jangka waktu PKWT tersebut berakhir atau selesai. Dan di sini untuk kesimpulan yang terakhir yaitu terdapat ketentuan yang berbeda mengenai uang penggantian hak yang sebelumnya terdapat ketentuan mengenai penggantian perumahan, pengobatan, dan perawatan yang persentasenya telah ditentukan, yaitu sebesar 15% dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja, bagi pekerja atau buruh yang memenuhi syarat, saat ini sudah tidak lagi diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Seperti itu, Angga. Ya, terima kasih Rica untuk rangkuman yang diberikan ya. Jadi ada 6 poin tadi yang Rica sampaikan terkait dengan waktu kerja, lalu juga waktu kerja lembur, juga ada PKWT, lalu mengenai uang kompensasi, dan yang terakhir itu mengenai uang penggantian hak Bapak dan Ibu. Ya, Bapak dan Ibu, kita sudah masuk ke jelang sesi tanya jawab, di mana nanti rekan saya Reni yang akan membacakan pertanyaan terpilih untuk kita bahas bersama. Untuk itu, saya persilakan Reni untuk memimpin sesi tanya jawab. Baik, terima kasih Anggara untuk waktunya. Bapak dan Ibu, tiba saatnya kita pada sesi tanya jawab. Namun sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu dalam mengajukan pertanyaan pada webinar kami kali ini. Dan tanpa mengurangi rasa hormat kami, mohon izinkan saya untuk membacakan pertanyaan Bapak dan Ibu tanpa menggunakan panggilan Bapak atau Ibu untuk meminimalisir kesalahan dalam penyebutan. Baik, langsung saja ke pertanyaan pertama dari Ayulia Putri. Selamat siang, Ibu Ayulia. Pertanyaannya adalah, saya ingin bertanya, kalau ada perusahaan yang tidak membayarkan uang pesangon sesuai dengan ketentuan yang terdapat di PP nomor 35 tahun 2021 ini bagaimana? Apakah ada konsekuensi atas hal tersebut? Silakan teman-teman narasumber dibantu untuk pertanyaannya. Baik, izinkan saya menjawab untuk Ayulia Putri di sini. Apabila perusahaan tidak membayarkan uang pesangon sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, ini jika kita merujuk ke dalam Pasal 61, terdapat sanksi administrasi, yaitu perusahaan akan diberikan teguran tertulis. Di sini merupakan peringatan tertulis atas pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha. Kemudian di sini juga akan ada pembatasan kegiatan usaha, di mana pembatasan yang dimaksud adalah pembatasan kapasitas produksi barang dan atau jasa yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Dan untuk pembatasan ini
akan memiliki jangka waktu tertentu sesuai dengan sanksi yang diberikan. Dan di sini juga akan ada penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi berupa tindakan yang tidak menjalankan sebagian atau seluruh alat produksi, barang dan atau jasa dalam waktu tertentu. Dan yang terakhir di sini juga akan ada pembekuan kegiatan usaha berupa tindakan menghentikan seluruh proses produksi barang dan atau jasa di perusahaan tersebut dalam jangka waktu tertentu. Dan untuk sanksi-sanksi ini akan diberikan secara bertahap. Seperti itu, Ibu Ayu. Terima kasih, Rica, untuk jawabannya. Lalu kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Fajar Kurnia Sidik. Selamat siang, Fajar. Pertanyaannya adalah, saya ingin bertanya mengenai PKWT yang menjadi 5 tahun. Bagaimana teknis pelaksanaannya? Apakah ada batas dalam 1 kali PKWT maksimal berapa tahun? Silakan teman-teman narasumber dibantu untuk pertanyaan dari Fajar. Oke, baik. Saya akan bantu jawab pertanyaan dari Bapak Fajar. Jadi, apakah terdapat ketentuan dalam pelaksanaan PKWT yang disebutkan itu maksimal adalah 5 tahun? Untuk di peraturan pemerintah nomor 35 ini itu tidak diatur berapa batas maksimal untuk 1 kali PKWT dalam 5 tahun. Tapi untuk pelaksanaannya itu tidak boleh melebihi jangka waktu 5 tahun. Jadi maksimal harus dalam 5 tahun. Tapi untuk 1 kali perjanjian itu berapa lama itu tidak diatur dalam peraturan ini. Namun yang perlu diingat bahwa untuk perjanjian kerja waktu tertentu yang berdasarkan jangka waktu, kembali bahwa ada syarat yang harus dilakukan, yaitu pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya itu dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Kemudian pekerjaan yang sifatnya musiman, itu tergantung musim, cuaca, atau kondisi tertentu sebagai pekerjaan tambahan, atau pekerjaan yang berhubungan dengan produk atau kegiatan baru, atau tambahan produk yang masih dalam percobaan atau penjajakan. Jadi maksimalnya adalah 5 tahun untuk jangka waktu, namun tidak diatur dalam 1 kali pelaksanaan itu harus berapa lama dalam perjanjiannya. Seperti itu, Bapak Fajar. Baik, terima kasih Jihan untuk jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Septio Hatman. Selamat siang, Septio. Pertanyaannya adalah, untuk peraturan baru ini efektifnya untuk perusahaan per kapan? Apakah langsung diterapkan pada saat diturunkan atau bagaimana? Silakan teman-teman narasumber dibantu untuk pertanyaan dari Bapak Septio. Ya, baik. Saya coba bantu jawab kembali. Jadi, Pak Septio, untuk ketentuan ini itu terbit untuk PP nomor 35 tahun 2021 ini sendiri terbit per 2 Februari 2021. Namun untuk peraturan UU nomor 11 tahun 2020-nya sendiri adalah terbit per 20 November 2020. Jadi mulai kapan berlakunya? Memang mulai dengan UU-nya itu tersebut diterbitkan. Tapi jika ada ketentuan-ketentuan yang sudah diatur pada peraturan perusahaan itu masih berlaku jika hak yang diatur tersebut masih memenuhi persyaratan yang ada di PP tersebut. Jika kurang dari yang disyaratkan, maka harus mengikuti dari peraturan yang ini. Jadi jangan sampai membayarkan kurang, jika pembayarannya itu masih sama atau lebih dari peraturan yang sudah ada saat ini, itu tidak masalah, tapi jika kurang itu sebaiknya mengikuti dari peraturan yang ada. Tapi terdapat juga ketentuan mengenai uang kompensasi, khusus uang kompensasi itu diaturkan khusus dalam masa migrasi ini jika ada PKWT yang sudah diperjanjikan sebelumnya sebelum peraturan ini terbit dan masih berlaku hingga sekarang. Nah, untuk hak uang kompensasinya itu tidak dihitungkan dari masa kerja awal, tapi dari peraturan UU nomor 11 tahun 2020 tersebut terbit. Artinya per 20 November dari 20 November tersebut masa kerjanya diperhitungkan hingga berakhirnya perjanjian waktu tertentu tersebut. Seperti itu, Pak Septio. Izin menambahkan, Penny? Ya, silakan, Arman. Ya, seperti yang tadi sudah kan saya sampaikan, Jihan sudah betul begitu ya. Ya, namun menambahkan, jadi untuk perusahaan yang peraturan perusahaannya ini masih
istilahnya saat ini masih berlaku, katakanlah sampai dengan tahun berapa gitu, misalkan tahun 2022, itu masih bisa menggunakan peraturan perusahaan tersebut. Jadi artinya pada saat nanti akan melakukan perpanjangan peraturan perusahaan atau perjanjian kerja, nah itu sudah harus merujuk ke dalam peraturan yang terbaru ini. Gitu. Jadi kalau misalkan peraturan yang belum habis itu masih bisa digunakan. Dan apabila di tengah perjalanan, nah, kita kan tahu bahwa seperti yang tadi sudah disampaikan, banyak ketentuan-ketentuan yang mungkin bisa dibilang menguntungkan perusahaan dan juga menguntungkan dari sisi karyawan. Nah, namun dalam hal jika perusahaan ingin melakukan perubahan, jadi misalkan peraturan perusahaan berlaku sampai 2022, namun di pertengahan ini kita perusahaan melakukan perubahan, itu harus dengan persetujuan dari karyawannya. Jadi artinya tidak harapannya dari pemerintah adalah agar tidak dapat merugikan di kedua belah pihak antara perusahaan dan karyawan. Ya, itu tambahan dari saya. Baik, terima kasih Jihan dan Arman atas jawaban yang telah diberikan. Kita akan lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Bram Wibi. Pertanyaannya adalah, saya mau tanya, dalam hal perusahaan tidak membayarkan lembur karyawan, apakah karyawan berhak melaporkan perusahaan tersebut? Silakan teman-teman narasumber dibantu jawabannya. Ya, baik, saya coba bantu jawab kembali. Jadi Bapak Bram, bahwa di peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 itu di pasal 27 itu detailnya dijelaskan bahwa memang pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh melebihi batas waktu kerja yang dimaksud dengan lembur itu memang wajib membayarkan upah kerja lembur. Namun kewajiban membayar upah lembur tersebut itu dikecualikan untuk beberapa pekerja dalam golongan atau jabatan tertentu yang harus diatur juga dalam peraturan perusahaan atau peraturan perjanjian kerja bersama. Namun untuk pelaksanaan waktu kerja lembur tersebut itu harus ada perintah dari pengusaha atau persetujuan dari pengusaha untuk pekerja menjalani lembur, baik secara tertulis maupun secara digital. Artinya ketika pengusaha sudah meng-approve untuk melaksanakan lembur, maka itu wajib membayarkan, dan jika tidak membayarkan, maka ada sanksi yang harus diterima oleh pengusaha dalam hal tidak membayarkan hak dari pekerja atau buruh yang sudah sesuai dengan yang sudah diaturkan dalam peraturan pemerintah nomor 35 ini. Baik, terima kasih Jihan untuk jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Rifa Hasna. Selamat siang Rifa. Pertanyaannya adalah, saya ingin bertanya, apakah upah lembur kerja dapat berubah sesuai dengan kondisi perusahaan? Dan dapatkah upah lembur kerja tidak dibayarkan oleh perusahaan? Dan apa langkah yang harus dilakukan pekerja jika ada upah kerja lembur yang tidak dibayarkan? Silakan teman-teman narasumber untuk dibantu pertanyaan Rifa. Iya, sebenarnya pertanyaan ini juga mirip seperti pertanyaan sebelumnya ya, bahwa memang ketika ada waktu lembur yang dikerjakan oleh pekerja atau buruh, tetapi dengan syarat sudah disetujui terlebih dahulu oleh pengusaha, maka memang ada kewajiban pengusaha membayarkan uang lembur sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku di peraturan ini dan sudah dinyatakan juga dalam peraturan perusahaan. Dalam hal ini, jika ada hak yang tidak dibayarkan, maka konsekuensinya yang sudah disebutkan oleh Richa tadi, bahwa ada sanksi yang harus diterima, beberapa sanksi administrasi jika tidak adanya hak yang tidak dibayarkan kepada pekerja atau buruh. Jadi kemudian pertanyaannya, bagaimana jika ada kondisi tertentu yang menyebabkan mau mengubahnya suatu ketentuan lembur dari pekerja gitu. Nah itu sebaiknya diatur juga Ibu dalam peraturan perusahaan ataupun perjanjian kerja. Jadi tidak dilakukan sepihak, artinya telah disetujui oleh kedua belah pihak. Baik, terima kasih Jihan untuk jawabannya. Bapak dan Ibu, sebelum saya melanjutkan ke pertanyaan berikutnya, mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu yang masih memiliki pertanyaan, silakan untuk menuliskan pertanyaan pada kolom
chat pada Zoom kami. Semua pertanyaan akan kami kupas pada sesi webinar kali ini. Baik, selanjutnya saya akan lanjutkan ke pertanyaan dari Danar. Pertanyaannya adalah, apakah jika perusahaan ingin membayarkan uang pesangon lebih dari apa yang telah diatur dalam PP nomor 35 tahun 2021 ini diperbolehkan? Silakan teman-teman narasumber dibantu untuk pertanyaan dari Danar. Baik, terima kasih Saudari Reni. Saya akan coba bantu jawab pertanyaan dari Bapak Danar. Jadi untuk perusahaan yang ingin membayarkan uang pesangon lebih dari yang diatur pada peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 itu sebenarnya diperbolehkan jika nilai yang akan dibayarkan atau diberikan oleh perusahaan kepada pekerja atau buruh tersebut melebihi atau bahkan lebih baik daripada yang sudah diatur oleh peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021. Seperti itu, Saudara Danar. Baik, terima kasih Riza untuk jawabannya. Jadi dapat kita simpulkan ketika perusahaan membayarkan uang pesangon lebih dari apa yang telah tertulis pada perusahaan, maka hal tersebut diperbolehkan. Yang jadi masalah adalah ketika perusahaan memberikan uang pesangon kurang dari apa yang sudah tertulis pada perusahaan. Benarkah seperti itu, Riza? Ya, benar, Saudari Reni. Jadi perusahaan harus membayarkan sesuai yang sudah diatur oleh pada PP Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 atau bisa lebih dari yang sudah diatur pada peraturan tersebut seperti itu. Baik, terima kasih Riza. Saya akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Dari Santosa, pertanyaannya adalah, apakah pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak ini harus dipatuhi oleh pemberi kerja? Silakan teman-teman narasumber dibantu untuk pertanyaan berikut. Ya, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Santosa. Jadi di sini benar, Santosa, untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak, ini harus dipatuhi oleh pemberi kerja, sesuai dengan yang sudah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Dan apabila terdapat hal-hal yang tidak diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 ini, dapat diatur terpisah pada perjanjian kerja bersama antara perusahaan dengan pekerja atau buruh di perusahaan tersebut. Seperti itu, Santosa. Baik, terima kasih Rica untuk jawabannya. Saya akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Agustin. Pertanyaannya adalah, pada pasal 58 di Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 ini menyebutkan tentang program pensiun. Program pensiun apa yang dimaksudkan dalam PP ini? Silakan teman-teman narasumber dibantu untuk pertanyaan dari Agustin. Ya, baik, saya coba jawab bahwa program pensiun yang diatur ini adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun. Namun ketentuan mengenai program pensiun ini juga harus diatur dalam perjanjian kerja bersama atau perjanjian kerja atau peraturan perusahaan masing-masing. Artinya jika memang ada program pensiun yang diprogramkan kepada pekerja, itu bisa mengurangi pembayaran uang pesangon atas iuran yang dibayarkan oleh pengusaha. Baik, terima kasih Jihan untuk jawaban yang telah diberikan. Saya akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Subiantoro. Pertanyaannya adalah, apakah jika perusahaan telah mengikut sertakan pekerjanya pada program jaminan hari tua, jaminan pensiun pada BPJS Ketenagakerjaan, apakah perusahaan tetap wajib membayarkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak? Silakan teman-teman narasumber. Baik, terima kasih Saudari Reni. Saya akan coba bantu jawab pertanyaan dari Ibu Subiantoro. Jadi untuk program jaminan hari tua ini sendiri merupakan program wajib yang harus dipatuhi oleh pemberi kerja atau perusahaan untuk mengikut sertakan setiap pekerjanya serta jaminan pensiun untuk pekerja lokal, dan jika terdapat pemutusan hubungan kerja dengan alasan yang telah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 ini, maka perusahaan harus tetap mengikuti pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, serta
uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai dengan yang telah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Seperti itu, Ibu Subiantoro. Baik, terima kasih Riza untuk jawaban yang telah diberikan. Saya akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Noviani. Pertanyaannya adalah, apakah perpanjangan kontrak untuk PKWT dapat dilakukan lebih dari 1 kali dalam kurun waktu 5 tahun? Untuk pertanyaan dari Noviani ini sama dengan pertanyaan sebelumnya yang sudah diajukan oleh Bapak Fajar sebelumnya dan sudah terjawab juga. Jadi izinkan saya untuk melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Untuk pertanyaan berikutnya dari Wahyuni. Pertanyaannya adalah, apakah uang kompensasi juga wajib diberikan kepada pekerja yang telah mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak? Silakan teman-teman narasumber dibantu untuk pertanyaan dari Wahyuni. Ya, baik, saya coba bantu jawab bahwa uang kompensasi yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 ini di pasal 15 itu adalah pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja atau buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Sedangkan hak untuk uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak itu diberikan dalam hal terjadinya pemutusan hubungan kerja dengan alasan tertentu. Jadi memang uang kompensasi itu khusus untuk perjanjian kerja waktu tertentu. Baik, terima kasih Jihan untuk jawaban yang telah diberikan. Saya akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Malika. Selamat siang Malika, pertanyaannya adalah, uang kompensasi apakah uang kompensasi termasuk ke dalam kategori penghasilan dengan pajak penghasilan final? Silakan teman-teman narasumber dibantu untuk pertanyaan dari Malika. Baik, terima kasih Saudari Reni. Saya akan coba bantu jawab pertanyaan dari Ibu Malika. Jadi Ibu Malika, sebenarnya sampai dengan saat ini pihak pajak belum mengeluarkan petunjuk terkait pelaksanaan mengenai tipe pajak untuk Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 ini. Namun jika dibandingkan antara Peraturan Pajak Nomor 35 Tahun 2021 ini dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 21, maka sebenarnya nilai kompensasi ini bisa dikategorikan sebagai bonus dan sebaiknya untuk lebih jelas mengenai perlakuan pajak atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 ini, mungkin Ibu Malika bisa menghubungi PNC atau representatif untuk perusahaan masing-masing yang Ibu Malika kelola. Seperti itu Ibu Malika. Sebelumnya saya ingin mohon maaf Riza, apakah Riza terdapat kendala dari speakernya karena untuk jawaban terakhir dari Riza kurang terdengar oleh kami. Bisakah Riza ulangi dari jawaban atas pertanyaan tersebut? Oke, boleh. Mohon maaf, apakah sudah terdengar suara saya? Sudah cukup baik Riza. Cukup baik, oke. Jadi pertanyaan dari Bu Malika, sebenarnya sampai dengan saat ini pihak pajak masih belum mengeluarkan terkait petunjuk pelaksanaan mengenai tipe pajak untuk Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 ini. Tapi jika disandingkan antara Peraturan Pajak Nomor 35 Tahun 2021 ini dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 21, maka untuk nilai kompensasi ini sebenarnya bisa dikategorikan sebagai bonus dan sebaiknya untuk lebih jelas terkait perlakuan mengenai pajak yang diterapkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 ini, mungkin Ibu Malika bisa menghubungi akun representatif dari perusahaan tempat Ibu Malika bekerja saat ini. Baik, terima kasih Riza atas jawaban yang telah diberikan. Mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu, masih tersisa beberapa waktu ke depan untuk dapat menuliskan pertanyaan Bapak dan Ibu pada kolom chat. Semakin banyak pertanyaan akan semakin memudahkan kami untuk memahami penjelasan apa yang paling Bapak dan Ibu butuhkan pada webinar kami kali ini. Dan mengingatkan kembali untuk judul webinar kami kali ini terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021
perihal PKWT, alih daya, waktu kerja atau istirahat, dan PHK. Baik, saya akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Kamajaya. Pertanyaannya adalah, jika PKB atau peraturan perusahaan yang saat ini berlaku yang mengatur terkait dengan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, atau dapat dikatakan peraturan perusahaannya sesuai dengan undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 13. Dan terdapat kasus pensiun. Apakah pembayarannya akan merujuk ke peraturan perusahaan atau sesuai dengan PP nomor 35 tahun 2021 ini? Silakan untuk teman-teman narasumber dibantu pertanyaan dari Kamajaya. Baik, jadi untuk hal-hal yang sudah diatur di dalam PKB atau peraturan perusahaan dan saat ini masih berlaku sebelum adanya peraturan pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 ini terbit, perusahaan tersebut tetap dapat mengikuti PKB atau peraturan perusahaan yang masih berlaku tersebut, kecuali terdapat hal-hal yang tidak diatur di dalam PKB atau peraturan perusahaan, namun diatur di dalam peraturan pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Maka perusahaan wajib mengikuti peraturan pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 sebagai rujukan atas hal yang tidak terdapat di dalam peraturan perusahaan tersebut. Namun, ketika perusahaan baru akan membuat perjanjian kerja bersama atau peraturan perusahaan setelah PP nomor 35 tahun 2021 ini terbit, maka perusahaan tersebut wajib untuk merujuk ke dalam peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021. Seperti itu, Kamajaya. Baik, terima kasih Rica untuk jawaban yang telah diberikan. Saya akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Mercy. Pertanyaannya adalah, apa saja perubahan yang terjadi mengenai overtime pada peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 ini? Silakan teman-teman narasumber dibantu untuk pertanyaan dari Mercy. Baik, Ibu Mercy, bahwa perubahan peraturan mengenai lembur ini di peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 untuk besarannya sendiri itu tidak ada yang berubah seperti kan. Namun ada perubahan mengenai batas waktu maksimal lemburnya itu sendiri, yang sebelumnya 3 jam maksimal dalam 1 hari itu menjadi 4 jam maksimal dalam 1 hari, dan yang sebelumnya adalah 14 jam dalam 1 minggu itu berubah ketentuannya menjadi maksimal 18 jam dalam 1 minggu. Seperti itu, Ibu Mercy. Baik, terima kasih Jihan atas jawaban yang telah diberikan. Saya akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Dino. Selamat siang, Pak Dino. Pertanyaannya adalah, jika ada karyawan yang dikontrak pada 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Januari 2021, jadi dapat dikatakan kontraknya hanya 1 bulan ya Pak Dino. Lalu pertanyaannya adalah, apakah kita tetap harus membayarkan uang kompensasinya, sedangkan yang bersangkutan sudah 2 bulan tidak bekerja di tempat kami? Bagaimana perhitungan pajak atas kompensasi tersebut? Silakan teman-teman narasumber dibantu untuk pertanyaan dari Bapak Dino. Ya, baik, saya coba bantu jawab kembali. Jadi, jika tadi kan untuk masa kerjanya, masa kontraknya 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Januari 2021, artinya 1 bulan ya, Pak Dino. Tapi sesuai dengan ketentuan transisi perjanjian kerja waktu tertentu sebelum Undang-Undang Cipta Kerja ini diterbitkan, maka pemberian uang kompensasi yang berakhir PKWT-nya itu tidak berlaku surut untuk PKWT yang sudah berakhir sebelum PP nomor 35 tahun 2021 ini diundangkan. Karena PP ini diundangkan itu per 2 Februari 2021 dan yang bersangkutan masa berakhirnya adalah 31 Januari 2021, maka karyawan tersebut tidak berhak atas uang kompensasi. Baik, terima kasih Jihan atas jawaban yang telah diberikan. Saya akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Nasyarifka.
Pertanyaannya adalah, apakah jika jangka waktu PKWT habis dan dilakukan perpanjangan tanpa adanya jeda, apakah perusahaan tetap harus membayarkan uang kompensasi? Silakan untuk teman-teman narasumber dibantu menjawab pertanyaan dari Nasyarika. Baik, terima kasih Saudari Reni. Saya akan coba bantu jawab pertanyaan dari Ibu Nasyarika. Jadi Ibu Nasyarika, sebenarnya kita bisa merujuk ke Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 ke Pasal 15 Ayat 4. Di sana disampaikan bahwa apabila PKWT diperpanjang, uang kompensasi diberikan saat selesainya jangka waktu PKWT sebelum perpanjangan dan terhadap jangka waktu perpanjangan PKWT. Kemudian uang kompensasi ini sendiri berikutnya diberikan setelah perpanjangan jangka waktu PKWT berakhir atau selesai. Seperti itu, Ibu Nasyarika. Baik, terima kasih Riza atas jawaban yang telah diberikan. Saya akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Tom. Pertanyaannya adalah, apakah pemberian uang kompensasi ini juga berlaku untuk tenaga kerja asing? Silakan teman-teman narasumber dibantu. Baik, jadi seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan dan seperti yang terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, tepatnya di dalam Pasal 15 Ayat 5, di sini dijelaskan bahwa untuk uang kompensasi tidak berlaku bagi tenaga kerja asing, baik yang dipekerjakan oleh pemberi kerja dalam hubungan berdasarkan dengan PKWT antara perusahaan dengan karyawan tersebut. Jadi untuk karyawan asing ini tidak berlaku untuk uang kompensasi, seperti itu. Baik, terima kasih Rica atas jawaban yang telah diberikan. Saya akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Firda. Pertanyaannya adalah, apakah ada sanksi yang didapatkan oleh perusahaan yang tidak membayarkan uang kompensasi? Silakan teman-teman dibantu untuk menjawab. Baik, Ibu Firda, untuk pertanyaannya, apabila perusahaan tidak membayarkan uang kompensasi, maka di sini jika kita merujuk ke dalam pasal 61, perusahaan juga akan dikenakan sanksi administrasi, yaitu berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara kegiatan usaha, dan pembekuan kegiatan usaha. Dan untuk sanksi-sanksi yang diberikan kepada perusahaan ini diberikan secara bertahap dari mulai teguran tertulis. Seperti itu, Firda. Baik, terima kasih Rica atas jawaban yang telah diberikan. Saya akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Setiawan. Pertanyaannya adalah, apabila sudah terdapat PKWT sebelum diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, apakah harus diperbaharui? Silakan teman-teman narasumber dibantu untuk pertanyaan dari Setiawan. Iya, jadi Bapak Setiawan, bahwa apakah terdapat hal yang harus diperbaharui untuk perjanjian kerja waktu tertentu yang sudah ada sebelum peraturan pemerintah ini diterbitkan, itu tidak perlu dan masih tetap berlaku, jadi bisa dilanjutkan hingga dengan perjanjian kerja yang sudah ditetapkan sebelumnya itu sudah diperjanjikan. Bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih Jihan atas jawaban yang telah diberikan. Mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu yang mungkin saja baru saja bergabung pada Zoom kami, sejak sekarang Bapak dan Ibu masih dapat menuliskan pertanyaan Bapak dan Ibu pada kolom chat. Semua pertanyaan akan kami kupas pada sesi hari ini, namun apabila terdapat pertanyaan yang tidak sempat kami jawab, dengan senang hati akan kami jawab pada kesempatan one-on-one session di waktu terpisah, yang untuk waktunya dapat kita sepakati bersama seusai webinar berlangsung. Jadi silakan Bapak dan Ibu yang masih memiliki pertanyaan, silakan untuk menuliskan pada kolom chat. Dan mengingatkan kembali untuk judul webinar kami kali ini adalah terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 perihal PKWT, alih daya, waktu kerja, atau istirahat, dan PHK. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum saya melanjutkan ke pertanyaan berikutnya, mohon izinkan kami untuk melengkapi pertanyaan sebelumnya dari Bapak Dino terkait dengan bagaimana perhitungan pajak atas kompensasi
dari pertanyaan yang sudah diberikan oleh Kak Dino sebelumnya. Untuk teman-teman narasumber bisa dibantu untuk melengkapi dari jawaban yang telah kita berikan. Baik, Pak Dino, bahwa sampai saat ini dari pihak pajak itu belum mengeluarkan petunjuk pelaksanaan mengenai tipe pajak apa yang dikenakan dalam pembayaran kompensasi ini. Jadi jika kita merujuk ke peraturan ini dan memang tidak ada ketentuannya, itu sebaiknya kita menanyakan kepada akun representatif dari pajak masing-masing dan meminta pertegasan bahwa tipe klasifikasi perhitungan pajak seperti apa yang akan dikenakan dalam perhitungan uang kompensasi ini. Baik, terima kasih Jihan atas jawaban yang telah diberikan. Saya akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Yosi. Yang pertanyaannya adalah, jika terdapat PKWT yang di PHK dengan salah satu alasan yang diatur pada peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 ini, apakah perusahaan tetap wajib membayarkan uang kompensasi? Silakan teman-teman narasumber dibantu untuk pertanyaan dari Yosi. Ya, jika kita kembali ke peraturan pemerintah ini bahwa dalam hal hubungan kerjanya adalah berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu, maka ketika adanya pemutusan hubungan kerja itu, hak yang diatur adalah mengenai uang kompensasi yang harus dibayarkan, dan perhitungannya adalah sampai dengan masa kerja yang sudah dilewati oleh pekerja atau buruh tersebut. Baik, terima kasih Jihan atas jawaban yang telah diberikan. Saya akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Saskia. Pertanyaannya adalah, apakah berarti perusahaan tidak boleh mempekerjakan pekerja untuk pekerjaan yang sifatnya tetap, seperti sebagai PKWT, contohnya sebagai security atau resepsionis yang dipekerjakan sebagai PKWT. Silakan teman-teman narasumber dibantu untuk menjawab pertanyaan dari Saskia. Baik, terima kasih Saudari Reni. Saya akan coba bantu jawab pertanyaan dari Ibu Saskia. Jadi Ibu Saskia, kita bisa balik lagi ke pengertian atau ke peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 ini. Itu merujuk ke pasal 5 ayat 1 huruf A, yaitu untuk PKWT ini sendiri berdasarkan jangka waktu adalah pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama, dan ditegaskan kembali pada pasal 6, yaitu pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf A, yaitu dilaksanakan paling lama 5 tahun. Seperti itu Ibu Saskia. Baik, terima kasih Riza atas jawaban yang telah diberikan. Saya akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Hamidah. Pertanyaannya adalah, apakah uang kompensasi juga wajib diberikan kepada pekerja yang meninggal dunia? Silakan teman-teman narasumber dibantu untuk menjawab. Ya, baik Ibu Hamidah, untuk uang kompensasi di sini kita bisa merujuk pada pasal 61A, di mana terkait dengan uang kompensasi ini tidak diberikan dalam hal jika PKWT dari perusahaan tersebut berakhir PKWT-nya karena meninggal dunia. Jadi untuk karyawan yang meninggal dunia ini tidak berhak untuk mendapatkan uang kompensasi. Seperti itu. Baik, terima kasih Rica untuk jawaban yang telah diberikan. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Irfan. Yang pertanyaannya adalah, apakah untuk PKWT yang masa kerjanya telah dilakukan sebelum peraturan ini terbit, tetap dihitungkan masa kerjanya sejak awal? Silakan untuk teman-teman narasumber dibantu pertanyaan dari Irfan. Iya, jadi Pak Irfan, seperti yang sudah disinggung sebelumnya, bahwa untuk ketentuan migrasi dari peraturan ini, untuk PKWT yang sudah diperjanjikan sebelumnya dan masih berlaku hingga saat ini, maka besaran uang kompensasi yang wajib dibayarkan adalah sesuai dengan di PP 35 pasal 64 itu di huruf B, bahwa dihitung dari Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 itu diperundangkan, artinya diperhitungkan sejak tanggal 2 November 2020. Baik, terima kasih Jihan atas jawaban yang telah diberikan.
Saya akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Rizkiana. Pertanyaannya adalah, perusahaan pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu seperti apa yang penerapan waktu kerjanya dapat lebih dari ketentuan yang telah ditentukan? Silakan teman-teman narasumber dibantu pertanyaan dari Rizkiana. Baik, terima kasih Saudari Reni. Jadi saya akan bantu jawab pertanyaan dari Ibu Rizkiana. Jadi yang dimaksud dengan sektor usaha atau pekerjaan tertentu ini merupakan antara lain untuk usaha energi dan sumber daya mineral pada daerah tertentu, kemudian sektor usaha pertambangan umum pada daerah operasi yang tertentu, kemudian untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, serta sektor agribisnis, polikultura, dan sektor perikanan pada daerah operasi tertentu. Seperti itu, Ibu Rizkiana. Baik, terima kasih Riza atas jawaban yang telah diberikan. Saya akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Sofyan. Pertanyaannya adalah, apakah WFH dapat dimaksud dengan waktu kerja yang fleksibel sesuai dengan pasal 23 tentang waktu kerja? Silakan teman-teman narasumber dibantu untuk dijawab. Ya, baik, Sofyan. Jadi untuk yang dimaksudkan dengan waktu kerja fleksibel di sini adalah pengaturan waktu kerja yang memberi lebih banyak kebebasan untuk pengusaha dan pekerja atau buruh dalam mengatur waktu kerja sesuai dengan perjanjian kerja bersama. Jadi jika kita merujuk ke slide yang sebelumnya dijelaskan, untuk waktu kerja fleksibel ini lebih memberikan kebebasan kepada pengusaha dan pekerja atau buruh. Seperti itu. Baik, terima kasih Richard atas jawaban yang telah diberikan. Saya akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Wijaya. Bagaimana ketentuan syarat kerja untuk perusahaan alih daya? Silakan untuk teman-teman narasumber dibantu dijawab. Iya, baik Bapak Wijaya. Dalam peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 ini dijelaskan untuk perusahaan alih daya atau outsourcing kita kenalnya ini didasarkan pada pekerja atau buruh PKWT ataupun PKWTT. Dan yang perlindungan upah, kesejahteraan, syarat kerja, dan juga perselisihan yang timbul yang dilaksanakan dalam perjanjian kerja ini, itu ketentuan perundang-undangannya menjadi tanggung jawab dari perusahaan alih daya. Baik, terima kasih Jihan atas jawaban yang telah diberikan. Mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu, masih tersisa 10 menit ke depan. Bagi Bapak dan Ibu yang masih memiliki pertanyaan, dengan senang hati akan kami jawab, dan dapat segera dituliskan pertanyaannya pada kolom chat. Semakin banyak pertanyaan akan semakin memudahkan kami untuk memahami penjelasan apa yang paling dibutuhkan bagi Bapak dan Ibu. Saya akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Erna. Pertanyaannya adalah, apakah terdapat batasan pekerjaan yang dapat dialihdayakan, dan apa saja ketentuan perusahaan yang dapat dikatakan sebagai perusahaan alih daya? Silakan untuk teman-teman narasumber dibantu. Ya, baik. Jadi sesuai dengan yang dijelaskan di dalam peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 bahwa tidak terdapat pasal yang mengatur secara khusus jenis pekerjaan apa saja yang dapat dialihdayakan. Jadi tidak terdapat batasan pekerjaan untuk pekerjaan yang dialihdayakan. Kemudian jika kita merujuk ke dalam pasal 20 bahwa perusahaan alih daya ini harus berbentuk badan hukum dan wajib untuk memenuhi perizinan berusaha sesuai dengan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat, dan untuk perizinannya ini dapat diakses perusahaan melalui lembaga online single submission. Seperti itu. Terima kasih Rica atas jawaban yang telah diberikan. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Niki. Pertanyaannya adalah, jika terdapat karyawan sedang dalam proses hukum, apakah perusahaan bisa melakukan PHK terhadap karyawan tersebut? Silakan teman-teman narasumber dibantu. Baik, terima kasih Saudari Reni. Saya akan coba bantu jawab pertanyaan dari Ibu Niki. Jadi sesuai dengan yang dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 bahwa terdapat 20 alasan untuk PHK itu sendiri.
yang di dalamnya terdapat beberapa penjelasan mengenai PHK apabila karyawan yang pertama tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 bulan akibat ditahan oleh pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana yang menyebabkan kerugian untuk perusahaan. Kemudian karyawan tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 bulan akibat ditahan oleh pihak yang berwajib dikarenakan atau diduga karena melakukan tindak pidana yang tidak menyebabkan kerugian perusahaan. Kemudian untuk pengadilan memutuskan atas perkara pidana sebelum berakhirnya masa 6 bulan dan pekerja atau buruh dinyatakan bersalah atau terbukti atas tindak pidana tersebut menyebabkan kerugian perusahaan. Kemudian pengadilan memutuskan untuk perkara pidana sebelum berakhirnya masa 6 bulan dan pekerja atau buruh dinyatakan bersalah dan terbukti tindak pidana tersebut tidak menyebabkan kerugian atas perusahaan. Sehingga perusahaan dapat melakukan PHK jika karyawan dalam proses hukum atau ditahan setelah 6 bulan ketika belum adanya keputusan dari pengadilan, namun jika sudah adanya keputusan dari pengadilan, hal tersebut dapat dilakukan PHK sesuai dengan ketentuannya. Seperti itu, Ibu Niki. Baik, terima kasih Riza untuk penjelasannya. Saya akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Lexi. Pertanyaannya adalah, bagaimana proses pemberian kompensasi atas karyawan yang sedang dalam proses hukum? Silakan untuk teman-teman narasumber dapat dibantu. Ya, baik Bapak Lexi. Dalam hal pekerja atau buruh yang ditahan oleh pihak yang berwajib karena diduga melakukan suatu tindakan pidana, itu maka pengusaha tidak wajib membayarkan upah, tetapi wajib memberikan bantuan kepada keluarga pekerja atau buruh yang menjadi tanggungannya. Nah, hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, itu ada di pasal 53. Dan uang bantuan yang diberikan tersebut adalah paling lama 6 bulan terhitung dari hari pertama pekerja atau buruh tersebut ditahan oleh pihak yang berwajib. Kemudian untuk detail uang bantuan yang dimaksud itu adalah jika tanggungannya adalah 1 orang, maka 25% dari upah, jika 2 orang adalah 35% dari upah, jika 3 orang adalah 45% dari upah, dan untuk 4 orang itu adalah 50% dari upah. Dan maksimal pemberian uang bantuan ini adalah 6 bulan sejak ditahannya pekerja atau buruh tersebut oleh pihak berwajib. Baik, terima kasih Jihan atas penjelasannya. Saya akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Lina. Pertanyaannya adalah, bagaimana ketentuan untuk perjanjian kerja pekerja harian? Silakan untuk teman-teman dibantu. Baik, untuk perjanjian kerja harian ini dilakukan dengan ketentuan bekerja kurang dari 21 hari dalam 1 bulan. Apabila pekerja atau buruh tersebut mencapai 21 hari atau lebih selama 3 bulan berturut-turut, maka hubungan kerjanya demi hukum ini berubah menjadi PKWTT atau kerja tetap. Seperti itu. Baik, terima kasih Rica atas penjelasannya. Saya akan lanjutkan ke pertanyaan dari Yanti. Pertanyaannya, bagaimana jika terdapat PKWT yang berhenti tanpa adanya komunikasi kepada perusahaan? Apakah perusahaan juga wajib memberikan uang kompensasi? Silakan teman-teman narasumber dibantu untuk pertanyaan dari Yanti. Iya, baik Ibu Yanti. Sebenarnya pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 itu yang mengenai Cipta Kerja, itu di pasal 61 dan 61A bahwa uang kompensasi itu ada ketentuan bahwa uang kompensasi tidak dapat diberikan kepada pekerja atau buruh dalam hal perjanjian PKWT-nya berakhir karena adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan maupun perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. Dalam hal tersebut diatur dalam perjanjian kerja bersamanya, maka pengusaha itu maka pekerja tidak berhak atas uang kompensasi yang dimaksud. Baik, terima kasih Jihan atas jawaban yang telah diberikan.
Bapak dan Ibu, jawaban dari Jihan merupakan pertanyaan terakhir dan sudah semua pertanyaan kami kupas tuntas pada sesi webinar kali ini. Namun apabila masih terdapat pertanyaan, Bapak dan Ibu dapat mengikuti one-on-one session yang untuk waktunya dapat kita sepakati bersama seusai webinar berakhir. Dan saya akan kembalikan kepada Anggara untuk menutup sesi webinar kita kali ini. Silakan Anggara. Ya, terima kasih Reni, terima kasih juga dengan teman-teman narasumber. Baik, Bapak dan Ibu, usai sudah webinar GASI berbagi tips dan trik penggajian hari ini. Berharap hal ini menjadi manfaat bagi Bapak dan Ibu, dan sekaligus saya meminta izin untuk kami sampaikan bahwa kami akan mengirimkan kuesioner untuk Bapak dan Ibu isi selanjutnya dan kirimkan kembali kepada kami. Hal ini untuk kami menjadi lebih paham bagaimana kami bisa menyelenggarakan webinar yang lebih baik lagi di kemudian hari, yang memang rencananya untuk webinar GASI ini akan kami lakukan secara berkala ya Bapak dan Ibu. Lalu hal itu juga membuat kami menjadi lebih paham topik apa yang sekiranya relevan bagi Bapak dan Ibu. Mohon juga kami sampaikan bagi Bapak dan Ibu yang masih memiliki pertanyaan dan atau membutuhkan layanan GASI, silakan hubungi kami dan dengan amat senang hati akan kami layani. Selamat siang Bapak dan Ibu, terima kasih telah berkenan hadir di webinar kami hari ini. Dan sampai bertemu di sesi GASI webinar berikutnya. Terima kasih.
Selamat siang. Mohon maaf untuk partisipan dengan nama Oppo, Bapak atau Ibu. Apakah ada yang bisa kami bantu, Bapak dan Ibu? Halo, selamat sore. Partisipan dengan nama Oppo A37F. Apakah ada yang bisa kami bantu, Bapak dan Ibu? Oke, baik. Sekali lagi, untuk partisipan dengan nama Oppo A37F, apakah ada yang bisa kami bantu, Bapak atau Ibu? Ya, baik rekan-rekan webinar session hari ini, mohon izin kami dari tim webinar session hari ini untuk mengakhiri sesi webinar session hari ini di room Zoom meeting ini. Terima kasih teman-teman semua.